160. Oke, langsung saja kita mulai pembukaan bagian tutup CVT-nya teman-teman, yaitu menggunakan kunci T8 atau kunci sok 8 ya. Kita lepas seperti ini baut-bautnya. Oke, setelah terbuka yaitu kita lepas juga untuk bagian lonceng dan bagian kipasnya ya, rumah rollernya. Yang bagian lonceng itu 19 dan bagian kipasnya itu 22 ya. Ini dia untuk rumah rollernya teman-teman ya. Di sini rollernya alhamdulillah masih aman ya, masih layak pakai. Kita cek satu persatu masih layak pakai. Oke, tapi ini debu-debunya lumayan cukup banyak ya teman-teman. Maklum motor untuk usaha sehari-hari ya. Jadi motor jalan sehari-hari terus-terusan ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kotorannya terlihat sekali mantap. Dan ini bagian lonceng pun masih ada kotoran ya. Ini aja udah dilobang-lobangin ya untuk menetralisir yaitu debu-debu. Namun masih ada yang tersisa ya. Apalagi kalau nggak dilobangin ya teman-teman. Bisa teman-teman bayangkan ya. Untuk penbelnya masih lumayan cukup bagus. Dan untuk kampas gandanya ini masih tebal banget ya teman-teman. Namun udah agak slip. Oke, lanjut kita cuci. Oke teman-teman, kita lanjut cuci ya bagian kipas dan rumah rollernya dan roller dan uh, untuk bagian bosingnya juga kita cuci ya, dan bagian penbelnya pun kita cuci ya menggunakan air dan sabun ya teman-teman. Soalnya kalau menggunakan bensin, karena sekarang BBM udah naik ya teman-teman ya, udah melambung tinggi, jadi sayang. Oke, kita cuci aja menggunakan air dan sabun seperti ini teman-teman sampai bersih. Nggak apa-apa ya menggunakan air, nanti kita keringkan ya menggunakan kompresor sampai benar-benar kering ya. Jadi nggak ada masalah ya teman-teman. Kita cuci bersih bagian part-partnya ya teman-teman. Untuk bagian rumah rollernya kita gosok-gosok ya teman-teman, dan kita sikat-sikat sampai benar-benar bersih dari debu-debunya teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu seperti ini teman-teman ya. Teman-teman, selesai dicuci kita langsung keringkan menggunakan kompresor ya teman-teman. Satu persatu kita semprot benar-benar kering ya, agar air-airnya bisa kering semua ya teman-teman. Kita semprot aja menggunakan kompresor. Jikalau tidak ada kompresor bisa menggunakan lap dan bisa dijemur juga ya. Oke, kalau agak basah sedikit mah nggak jadi masalah ya teman-teman ya, tapi usahakan ya kering ya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman, kita semprot satu persatu sampai semuanya selesai. Oke teman-teman, ini dia slider atau flashlight ya, ganjelan rumah tutup roller. Ini dia udah pada ngedeklong ya teman-teman, tuh udah pada ngejeglong seperti ini teman-teman, udah pada lawok ya, atau udah pada tergerus ya seperti ini. Ini yang mengakibatkan bunyi klotok-klotok seperti itu teman-teman pada saat posisi awal. Oke, lanjut, ini yang baru ya teman-teman. Ini saya menggunakan punyaan Vario 125 atau 150 ya teman-teman, bisa ya. Oke, kita langsung aja mulai kita buka aja teman-teman. Ini saya beli yang original ya teman-teman. Ya usahakan yang original ya kalau teman-teman mau beli, jangan yang biasa. Kalau yang biasa sama aja, dia akan cenderung cepat pecah malah ya kalau yang KW atau yang biasa. Usahakan yang original. Nah, langsung kita pasang, langsung kencang teman-teman nih ya. Oke, kita pasangkan semuanya tiga-tiganya ya teman-teman seperti ini. Jadi ini penyakitnya pada saat posisi kita gas bawah itu terkadang suka bunyi klotok-klotok seperti itu ya. Ini teman-teman, apalagi PCX 160 itu yang baru ya. Itu memang penyakit bawaan dari dealernya teman-teman ya. Walaupun motor baru turun pun dia suaranya pasti bakal kasar, apalagi PCX 160 itu dia dibekali roller gede ya teman-teman, roller berat yaitu 19 gram ya. Namun kalau setelah diganti pakai punyaan Vario teman-teman, insya Allah akan adem. Nah, ini untuk rumah rollernya tadi udah saya aluskan seperti ini ya. Jadi kita buang bagian sisinya aja ya teman-teman. Nah, yang bagian sisinya jangan bagian tengah ya, tengahnya hanya kita aluskan aja sedikit aja, jangan terlalu dalam. Bagian sisinya aja ya teman-teman. Soalnya biasanya itu dia si fanbel itu tidak sampai naik ke atas ya teman-teman. Jadi bagian pinggirnya itu dia tidak terkena oleh fanbel. Jadinya lebih tinggi. Jadi kita ratakan aja, pada intinya seperti itu. Oke, lanjut kita kasihkan grease atau gemuk untuk rumah rollernya sedikit aja ya teman-teman di bagian bosingnya.
Oke, ini kenapa saya nggak buka untuk bagian pulinya ya teman-teman, karena saya lihat di sini tidak ada tanda-tanda bahwa ada gemuk yang bocor atau yang pada keluar ya teman-teman. Jadi untuk gemuknya aman di dalam ya teman-teman, jadi o-ringnya pun otomatis aman. Kecuali kalau kita lihat ada tanda-tanda gemuk yang udah pada keluar, jadi itu udah dipastikan ada o-ring yang udah bocor. Jadi kita diharuskan untuk mengganti o-ringnya atau membukanya ya teman-teman. Oke, lanjut kita mulai kasihkan grease di bagian laher bambunya aja, sedikit aja teman-teman ya, jangan banyak-banyak. Bukan masalah sayang-sayang grease-nya ya teman-teman, kalau banyak-banyak nanti dia bisa bleber-bleber kemana-mana ya teman-teman pada saat pemutaran. Oke, seperti ini teman-teman ya, sudah terlihat. Ini udah kita bersihkan tadi ya teman-teman menggunakan air dan bensin. Dan ini untuk pemasangan roller Honda itu berbeda dengan jenis Yamaha ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, roller Honda di satu sisi dia ada bantalan atau tutup seperti ini, yang bisa kita sebut itu pantat, dan yang tidak ada tutupnya itu palanya, seperti itu aja teman-teman ya. Jadi pantatnya menghadap ke belakang semua seperti ini teman-teman ya, palanya menghadap ke depan. Oke, tapi kalau teman-teman punya versi sendiri yaitu hak teman-teman ya. Cuman kalau versi saya ya seperti ini. Ya, pantatnya menghadap ke belakang semua. Kalau teman-teman, saya pakai ini, saya pakai gitu modelnya. Itu terserah teman-teman ya. Cuman kalau di sini saya menggunakan seperti ini. Oke. Setelah pemasangan rollernya selesai, oke, seperti ini teman-teman sudah terlihat ya. Dan jangan lupa untuk bagian ini nih ya, nggak tahu itu namanya apa ya teman-teman ya, pokoknya di bagian ini kita oleskan gemuk sedikit aja ya, kita olesin di bagian sisi-sisinya karena dia yang akan berbenturan dengan si slider atau flashlightnya, biar si flashlightnya itu lebih awet ya teman-teman, tidak cepat tergerus. Karena dia kan naik turun ya teman-teman ya, dia bermain naik turun seperti itu. Jadi kalau kita kasihkan grease, insya Allah nanti si flashlightnya atau slidernya itu dia akan awet ya teman-teman ya, tidak cepat kendor seperti itu. Oke, langsung aja kita mulai pasang seperti ini. Nah, oke, lanjut kita mulai pemasangan bagian bosingnya seperti ini teman-teman. Teman, kita lanjut mulai pemasangan ke motornya ya. Sebelumnya kita bersihkan dulu ya teman-teman bagian CVT-nya seperti ini ya. Karena di sini alhamdulillah tidak ada tanda-tanda oli yang bocor atau seal yang bocor, jadi hanya cukup debu-debu kering. Jadi kita menggunakan koas kering aja seperti ini teman-teman ya. Kita koas-koas aja dan kita semprot menggunakan kompresor agar debu-debunya pada keluar ya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Langsung mulai proses pemasangan rumah rollernya terlebih dahulu. Oke, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin udah selesai ya untuk suara. Suara tadi yang sempat ngelotok seperti itu ya pas pada saat posisi kita gas. Alhamdulillah sekarang udah adem kembali ya, udah cenderung hening ya, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan yang subscribe dan yang like, yang komen, semoga dipanjangkan umurnya, dimudahkan rizkinya ya, dan dipermudahkan segala urusannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.